Oke, selamat siang. Kembali lagi di channel R Otodidak. Di kali ini saya akan mentutorialkan cara mengukur ketinggian dan bundaran silinder oleh Sigmat. Bagaimana kelanjutan videonya? Tonton terus di video ini agar teman-teman semua paham bagaimana cara mengukur menggunakan dengan Sigmat. Ini ada dua Sigmat. Kalau yang ini perbedaannya jarak ngukurnya, misalnya perbandingannya kalau yang ini dari 0 ke 0,25, dari 0,25 ke 0,50, dari 0,50 ke 0,75, dari 0,75 ke 1 mili kalau yang ini mah. Ayo dulu. Kalau yang satunya lagi, yang ini Sigmatnya bisa mengukur lebih kecil daripada tadi yang Sigmat yang ini. Ukurannya misalnya gini, kalau ini mah bisa diukur sampai 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 sampai 0,05 sampai ke 9, 0,9 sampai ke 1 mili juga kalau yang ini. Gimana cara menggunakannya yang ini? Misalnya saya mau jatuh misalnya di angka 0,03 misalnya, atau di angka 0,04. Saya coba dulu di angka 0,03 misalnya, jatuhnya di angka 0,03. Nah, lalu kunci dulu, dikunci dulu ininya, pengikat ininya biar gak geser. Lalu lihat di angka 03 ininya ya. Bisa coba dilihat di kamera. Ini menentukan di angka 3, berarti ini menentukan 0,03. Tuh, kalau garis 02 kan enggak sejajar, 01-nya kan enggak sejajar. Yang sejajarnya angka di 03, soalnya kan barusan mau menyeri 0,03 dulu. Misalnya sebagai contoh ini, misalnya mau mengukur di angka 0,07 misalnya. Coba lu geser lagi. Nah, ini udah jatuh di angka 0,07. Ini udah sejajar. Angka 9-nya enggak sejajar, angka 8-nya enggak sejajar. Lalu di sininya kan berarti ini menentukan 0,07. Berarti ini berarti kalau di itu berarti 1 mili lebih, setengah mili lebih ini. Kalau di Sigmat itu 0,075 misalnya. Mau mengukur 1 mili misalnya, ini kan ada garis 10 misalnya. Menentukan di angka yang depan dulu, cari dulu yang depan yang sejajar di angka 0 ini. Ini udah sejajar, yang ini udah sejajar. Ya misalnya gitulah. Kalau mengukur perbandingannya ini lebih kecil, lebih. Jadi perbedaannya 1 mili, setengah mili juga, 0,50 bisa dibagi 5 kalau Sigmat ini. Soalnya gini lebih kecil. Terus saya mau ukur lagi misalnya di angka 0,08 atau di angka 0,02 misalnya 0,02. Nah, menentukan di angka 0,22 gini kan. Ini kan sejajar, yang duanya sejajar. Yang angka 2-nya sejajar. Ini udah jatuh 0,02 ini. Terus Bang, gimana ini caranya kalau kita pengen mengukur diameter piston contohnya? Menggunakan Sigmat yang 0,1 antara Contohnya
Contohnya gini, ini kan ada piston, mau mengukur diameter pistonnya pakai alat ini, misalnya diameter pistonnya berapa. Coba gini aja, coba ini tentukan dulu nolnya, lalu masukkan sigmatnya, lalu tekan sampai rapat. Ini menentukannya sampai rapat. Oh, ini udah jadi. Ini menentukan di angka 50. Berarti ini di angka 50, berarti ini udah jatuh di angka 50 mili. Berarti diameter share ini 50 mili ini. Diameter share. Contohnya kayak gimana sih nih Bang, kalau kita bisa lihat dari garis atasnya atau garis bawahnya? Misalnya gini, mau lihat di angka 50-nya gini. Ini udah jatuh di 50, lalu lihat angka di sigmatnya yang bawah kan ini ada 0, ada garis. Ya. Lalu lihat ke atasnya, di atasnya kan ada tulisan 50, berarti ini udah jadi di ukuran 50 mili. Lihatnya harus sejajar sama ini, yang depan harus sejajar, yang belakang juga harus sejajar yang angka ininya. Oh, seperti itu ya Bang. Ini udah jatuh di angka 50 mili. Lalu kita coba di ukuran diameter piston di seher, menentukan sigmat ini juga. Misalnya gini, yang menggunakan yang atas ini Ya. tadi kan yang ini ngukur ketebalan, yang ini ngukur ke yang Diameter dalam ya? dalam. Contohnya gimana sih Bang nih? Bisa dijelaskan? Misalnya gini, tekan, ini udah rapat. Ini menentukan di angka 10. Ya. Ini di angka 10 ya, 10. Garis nolnya enggak pas di 10. Lalu berapa garis dari 10 itu, lalu kita hitung 1, 2, 3, berarti ini menentukan di angka 13 mili. Berarti ini menentukan di angka 13 mili. Coba lihat Bang, kalau ini bisa diperjelas gambarnya. Menentukan di angka 13 mili sama yang ininya sejajar juga, yang angka 10-nya, yang di belakangnya. Ya seperti gitu. Sekarang Bang kan ini kita mengukur yang depan sudah, dan ini kan yang ini juga sama ukuran sama yang ini. Nah, kita yang mau tanyakan, apa sih Bang gunanya garis yang belakang ini? Nah, seperti batang ini ada kegunaan atau tidak? Kalau di sigmat itu kan ada 3 bagian. Yang satu cara mengukur yang ini, yang satu lagi yang ini, yang satunya lagi yang ini. Yang tadi kan udah saya jelaskan, yang cara mengukur ini udah, cara mengukur ini udah. Lalu sekarang gimana caranya yang mengukur yang ini? Misalnya ukur yang jangka yang ininya. Misalnya kita buktikan dulu ke boring ini, mau ngukur ini ketinggian boring ini ke permukaan bawahnya jatuhnya berapa mili-milinya ini, lalu menggunakan yang ini. Misalnya gini menggunakannya, misalnya gini. Misalnya gini, ini udah pas sama permukaan yang bawah, yang atasnya udah. Lalu kunci dulu biar enggak menggeser. Lalu coba lihat angka di sigmatnya jatuhnya di angka berapa. Ini menentukan di angka 0, dari 0 ke 1 ini jatuh di 10 mili. Dari 0 ini jatuhnya di angka 9.
berarti ini menentukan udah jatuh di angka 19. Udah jelas kan kalau di angka 2 ini jatuhnya di 20. Ini jatuhnya di angka 19. Berarti itu udah ketahuan cara mengukur ini. Dicontohinnya ke ketinggian boring ini, berarti ketinggian boring itu jatuhnya di angka 19 mili. Udah jelas ini garis nolnya ketemu yang atasnya sejajar, terus yang nol di belakangnya sejajar juga sama garis yang di atasnya. Itu udah jelas ketinggian ini 19 mili. Jadi kegunaan sigmat itu satu yang ini, satu yang ini, satunya lagi yang ini. Jadi lebih jelas lah gitu kegunaan sigmat itu, lebih jelas kegunaan ini buat apa, buat ini apa. Ya, sudah jelas tutorial cara menggunakan sigmat. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.